Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tiba lagi kita dalam renungan di kebaktian tengah minggu pada hari ini dalam kebaktian rumah tangga Gereja Kesepasundan Jemaat Cianjur. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam renungan Sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah minggu pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, saat ini kita bersama-sama mau bersyukur atas kasih dan rahmat serta penyertaan Tuhan dalam kebaktian tengah minggu kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, saat ini tibalah kita saatnya merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita bersama dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jikalau sudah ditemukan, sudah menemukannya, saat ini saya mengundang kita semua juga untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami, Bapa yang mencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, di tempat dimanapun kami berada, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami ya Kristus, layakkanlah kami ya Bapa. Kami mau menyambut-Mu dengan sukacita. Sertai kami Bapa, agar kami memahami dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pula hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hati, pikiran, serta ucapannya sehingga apa yang boleh disampaikan boleh menjadi penyertaan dan kekuatan bagi seluruh umat Allah dimanapun kami berada. Sertai kami ya Kristus, pimpin kami ya Bapa. Berfirmanlah Engkau ya Roh Kudus, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saat ini kita akan membaca dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Di bawah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia,
janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakannya juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan pada tengah minggu pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, bagaimana kabar kita? Setiap orang yang tinggal dari perantauan pasti merasakan untuk hidup sendirian. Setiap orang yang merantau, orang yang tahu berjuang dalam perantauan keluar dari tempat aslinya akan merasakan sendirian. Mungkin dia merasakan tanpa ada sanak saudara, dia merasakan berjuang untuk kehidupannya. Setiap orang-orang yang merantau pasti merasa kalau ada orang yang di dekatnya, yang merasa sahabatnya, seperjalanannya, dia akan menganggapnya sebagai saudara. Karena orang di perantauan, ketika di perantauan, ketika tidak memiliki siapa-siapa, dia akan merasa jika ada yang memperhatikan dirinya, itu menjadi saudaranya. Dan saat ini kita juga bersama-sama membaca surat Yakobus. Jemaat Yakobus yang dikritik oleh Yakobus saat itu adalah orang-orang diaspora. Adalah orang-orang perantauan, orang-orang yang bukan berasal dari tempat tersebut, tapi orang-orang yang berusaha, yang menjadi kaya, adapun yang berusaha bekerja di tempat itu untuk mencapai penerimaan, mencapai ekonomi yang baik dan lain sebagainya, karena di tempat asalnya tidak memiliki ekonomi yang baik. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di tengah-tengah masalah tersebut terjadilah kesenjangan sosial, karena orang-orang di tempat tersebut, di tengah-tengah kondisi diaspora, orang berusaha mencari yang banyak, mencari ekonomi yang terbaik, sehingga akhirnya terjadilah kesenjangan sosial. Ada orang-orang yang datang yang belum punya apa-apa, namun sudah ada orang yang berusaha dan sudah menjadi kaya di antaranya. Sehingga Yakobus melihat di tempat tersebut adanya orang-orang yang kaya secara ekonomi, namun justru bukan menolong tetapi menjadi penindas bagi sesamanya. Hal ini membuat Yakobus prihatin akan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di tempat itu. Yakobus merasakan bahwa orang-orang yang berkecukupan dalam hal ekonomi hanya mau bergabung dengan sesamanya. Yakobus melihat bahwa adanya eksklusivitas yang membuat orang-orang yang kurang secara ekonomi
semakin tidak bisa bersentuhan dengan mereka. Masing-masing berjalannya. Sehingga mereka berkumpul dimanapun dan membuat mereka tidak bisa bergabung itu dengan yang lain karena hanya permasalahan ekonomi. Dalam ayat 2, kata kumpulan yang dipakai itu berasal dari kata sinagoge dalam bahasa aslinya, yang berarti tempat ibadah. Hal ini Yakobus dan kita semua dikritik bahwa dalam hal ini perilaku ini ternyata terjadi di mana-mana. Bukan hanya di restoran, bukan hanya di tempat makan, bukan hanya di tempat kerja, tetapi di tempat ibadah, tempat di mana harusnya kasih itu dilakukan. Perilaku eksklusivitas, perilaku saling menindas terjadi. Ironis, dan itulah yang dikritik oleh Yakobus. Bagaimana seharusnya umat Tuhan, orang-orang yang percaya dalam kasih Kristus, harusnya hidup dalam prinsip kasih, prinsip relasi yang hangat, guyup. Tapi justru di dalam tempat ibadah, hal itu terjadi sebaliknya. Orang saling menghina, orang tidak mau saling bergabung, orang eksklusif. Bahkan mereka saling merendahkan, bahkan di tempat ibadah. Tindakan-tindakan seperti ini bertolak belakang dengan iman yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seorang yang beriman kepada Kristus Yesus harus meyakini bahwa dirinya yang berdosa dan tidak bernilai telah diterima oleh Tuhan dan mendapatkan kasih daripada Kristus. Kita harus menerima sesama kita. Menerima kita. Karena Allah telah menerima kita. Ketika Allah menerima kita, sudah seharusnya kita pun menerima setiap orang. Menerima orang lain bukan karena mereka memberikan manfaat dalam tanda kutip bagi kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Tapi menerima orang lain sebagai bentuk syukur atas tindakan kasih Tuhan yang menerima kita dalam berdosa ini. Kita menerima orang lain bukan karena kita supaya mendapatkan nasihat, mendapatkan manfaat, tapi sebagai bentuk syukur kita atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita manusia yang berdosa ini telah diterima oleh Allah. Karena orang yang merendahkan sesamanya karena ia miskin, berarti ia menghujat Allah. Ayat 7. Dan kita bisa mengingat perumpamaan dalam pengampunan Matius 18 ayat 21 sampai 25. Yakobus juga mengingatkan hukum kasih pada jemaat-jemaat diaspora, jemaat-jemaat yang merantau ini. Dalam penerapannya Yakobus mencoba bilang bahwa jangan sampai setiap kita punya standar ganda. Yakobus mengingatkan bahwa orang melakukan satu hukum Taurat namun mengabaikan yang lain. Orang mengabaikan satu hukum, cuma melakukan hukum yang lain, tetap saja bersalah pada ayat 10. Sebagian dari hukum kasih dilakukan, tapi hukum kasih yang lain nggak dilakukan, maka sama saja bohong. Dalam konteks ini, kita pun hari ini diundang bersama. Bahwa kesenjangan sosial, saling menghormati, saling menerukan, saling menaruh perhatian satu dengan yang lain, itu harus terus jadi dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus menjawab ketika ditanya, siapakah sesamamu? Yesus mengajarkan semua sesamaku. Tiada memandang latar belakangnya, apa yang dia lakukan. Mengasihi sesama tanpa batas. Karena orang yang mengasihi sesama sejatinya tidaklah menindas sesamanya. Baik secara fisik, secara emosional, secara psikis, secara sosial, dan lain sebagainya. Saat ini kita diundang bersama. Kita memahami perbedaan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Karena penolakan terhadap orang lain, karena suku, karena perbedaan gender, perbedaan usia, karena penampilan, karena lain-lain sebagainya, itu membuat kita terkadang menjadi penindas bagi sesama kita. Gereja terkenal dengan kasih. Gereja terkenal bukan dengan standar ganda. Jikalau kita melakukan standar ganda, apakah makna bergereja? Apakah makna kasih yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita? Saat ini,
kita sebagai gereja diundang bersama untuk mewujudkan kasih tanpa memandang muka. Karena kita diutus untuk menjadi gereja yang hadir bagi sesama, gereja yang menerima semuanya, gereja yang membuka tangan kita, merangkul semua orang. Karena itu, mari kita wujudkan kasih bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan. Kiranya Allah memberkati dan menguatkan kita sekalian dalam tengah minggu hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk segenap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami agar kami tidak membeda-bedakan kasih, agar kami tetap mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan agar kami bisa menjadi umat Allah yang tetap mengatakan kasih bagi sesama kami. Sertai kami Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Berkatilah setiap umat Allah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dimanapun mereka berada. Sertai mereka dalam pekerjaan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam melakukan pelayanan dimanapun mereka berada. Engkau yang menjadi kekuatan dan penyertaan mereka. Sertai kami Tuhan, pimpin kami ya Kristus. Kami sebagai umat Allah kadang lupa untuk menerapkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Namun kami mau menjadi umat Allah yang terus mencoba dan terus melakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Berkatilah keluarga kami, berkati kehidupan kami, apa yang kami lakukan. Berkati anak-anak kami, berkati pasangan kami, berkati menantu kami, berkati cucu-cucu kami. Engkau yang menguatkan dan menyertai kami. Naungi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Kau jauhkan kami segala kuasa-kuasa kegelapan. Berkati lingkungan kami, berkati sekitar kami. Engkau yang memegang teguh tangan kami untuk tetap bersama-sama menjaga kerukunan umat Allah. Dan berkati juga negara kami, berkati bangsa kami, sembuhkan dan pulihkanlah bumi kami dari segenap virus-virus yang menakutkan ini. Engkau yang menjaga dan menaungi kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Pimpin sertai kami Bapa, naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan. Inilah doa, syukur serta permohonan kami. Inilah syafaat kami. Kami naikkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Bapa, dan bersama-sama kami menutup doa kami dengan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, kita akan menutup kebaktian kita, perenungan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah sungguh dunia. Jadilah sungguh dunia. Jadilah sungguh dunia. Mungkin sinarnya, jadilah sungguh dunia. Aku dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah sungguh sinarnya, jadilah sungguh dunia. Tiap talentamu
kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Dan saat ini Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Pergilah, lakukanlah hal-hal besar bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau tanpa membeda-bedakan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau dari hari ini dan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.